Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Adha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 29 Mei 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, seperti biasa di Salam Pramuka Sabtu ini kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini. Oke, yang pertama ada ulang tahun Saka Kencana ke-36, dan kedua ada 5.000 hektar untuk pramuka. Ketiga ada strategi Jakarta dalam menangani stunting. Yang keempat ada dukungan para parlemen terhadap pramuka. Kelima ada pengalaman salah satu pemimpin Saka Kencana, dan keenam ada pelantikan Kuaran Bogor Barat. Berikut liputannya. Dwi Listiawardani sebagai Majelis Pimpinan Nasional, khususnya Saka Kencana, Gerakan Nasional Gerakan Pramuka. Ya, tema kita adalah bangkit berdaya untuk Indonesia, dan kita akan memfokuskan sejalan dengan amanah khusus kepada BKKBN selaku pembina. Ya, bahwa kita diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan penurunan stunting, maka kita juga mengharapkan Gerakan Pramuka melalui Saka Kencana juga ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Secara nasional diikuti oleh seluruh provinsi, karena kita Saka Kencana itu ada di masing-masing daerah di provinsi sampai dengan kabupaten kota, dan kita di tingkat nasional juga bisa diikuti secara langsung di gedung ini maupun secara virtual. Ya, karena kebetulan khususnya Saka Kencana itu kan sudah memiliki krida-krida yang relevan dengan hal tersebut. Oleh karena itu nanti melalui krida-krida tersebut kita akan memperkuat substansi, ya, substansi bagaimana kita mengajak masyarakat, menyadarkan masyarakat tentang masalah stunting yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini. Nanti kita akan melakukan semacam talk show, ya, tentunya. Berdialog tentang substansi yang tadi saya sebutkan, dan juga secara umum bagaimana gerakan pramuka ini dapat lebih mewarnai, ya, dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya Manan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 buat Satuan Karya Keluarga Berencana. Semoga tetap selalu eksis, membawa kebermanfaatan yang jauh lebih banyak dan tetap keren tentunya. Selamat ulang tahun kepada seluruh Mabi Saka, Pin Saka, Pamong Saka Kencana, instruktur Saka, Dewan Kerja Saka yang ada di pangkalan bahkan sekalipun. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Pramuka Saka Kencana Nasional yang ke-36 di tahun 2021. Semoga jiwa gerakan pramuka tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi, Wakil Ketua Komisi Kuarti Nasional Komisi Bina Muda, ya, yang tentu membidangi peserta didik dari Siaga hingga Pandega. Bumi Perkemahan Kalimantan Timur yang akan di-launching, karena itu akan menjadi bagian daripada 60 tahun Gerakan Pramuka. Karena tahun ini adalah 60 tahun Gerakan Pramuka, ada beberapa acara, ya, tentunya ini juga akan saya share kepada kakak-kakak sekalian. Yang pertama, semoga, ya, disetujui upacara 60 tahun di Istana Negara Bogor. Itu konsep Kuarti Nasional, ya, ajuan kepada Sekretariat Negara dengan Bapak Presiden kita di Istana Bogor. Yang kedua, ya, nanti Kak Kuarnas akan bergeser pula beberapa hari kemudian di Yogyakarta, yaitu launching Museum Bapak Pramuka, Museum Bapak Pramuka dan pagelaran, ya, 60 tahun Gerakan Pramuka di Yogyakarta, lalu bergeser di Kalimantan Timur. Nah, ini yang menarik, kakak-kakak sekalian. Kalimantan Timur mengapresiasi, ya, yang sudah terlapor kepada Kuarti Nasional 500 hektar. 500 hektar, ya, untuk bumi perkemahan yang modern, ya, tentunya yang kekinian gitu. Jadi menconteknya saja, mencontek Jambore Dunia yang terakhir di Virginia per blok-bloknya. Jadi dibuat seperti di Virginia. Ini sangat menarik, dan ternyata dalam perbincangan dan seriusnya Bapak Gubernur Kalimantan Timur, jika, ya, akan di-launching menjadi bumi perkemahan internasional, kenapa tidak 5.000? Nah, ini yang sangat menarik, 5.000 hektar. 5.000 hektar itu jadi bumi perkemahan terbesar di dunia.
karena di Virginia jambore dunia terakhir hanya 4.000 hektar. Nah ini naik ya, kita tidak terbayang 4.000 aja luasnya seperti itu, bagaimana 5.000 ya di kawasan ya yang memang pernah menjadi jejak rekam Gerakan Pramuka, yaitu Perkemahan Wirakarya Nasional tahun 1987. Ini kakak-kakak sekalian, jadi di sana 100 hektar ya. Awalnya itu jejak rekamnya adalah pernah ditanami oleh Pramukasi Indonesia ya pada segmen Perkemahan Wirakarya Nasional. Nah, itu puncak acara di sana nanti ya, tentunya ada launching Bumi Perkemahan menjadi pencanangan Bumi Perkemahan. Yang kedua, lomba untuk pencanangan ini ada apresiasi lomba, yaitu orienteering ya. Orienteering tentu ini menarik ya, ada penjelajahan, ada bersepeda ya, petualangan. Betul-betul ini kita akan bersinergi dengan Basarnas, bersinergi dengan TNI ya, CQ Angkatan Darat misal ya, atau Kodam ya, Angkatan Darat, karena Angkatan Darat yang sekarang sudah menjalankan orienteering programnya. Nah, di sana tentunya nanti maaf ya, yang suka dengan adventure Gerakan Pramuka ini akan tertantang. Ada proses pembelajaran awal, lalu segmennya nanti dikuatkan oleh Kak Manan ya, Kak Manan yang memang membidangi ya Dewan Kerja Nasional mengampu giat penegak pandega bersama elemen dan komponen bangsa. Itu yang dapat saya sampaikan ya kepada segmen apa itu Bumi Perkemahan yang 5.000 hektar yang menarik ini kakak. Ya, sumbangsih ya kepramukaan Kaltim untuk Indonesia untuk dunia. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Namun tentu ada kata akhir dari sebuah apresiasi ya. Tentunya ucapan terima kasih yang luar biasa ya kepada kakak Majelis Pembimbing Daerah Kalimantan Timur, Kak Isran Nur selaku Gubernur Kalimantan Timur. Tentunya ini penyampaian ini bukan tidak berdasar, karena buku perencanaan dari Bumi Perkemahan sudah diapresiasi oleh Kak Kuarnas, perintahnya kepada Kak Supriyadi, saya sendiri, bagaimana dan kapan akan menjadi dicanangkan ini menjadi desain ya kegiatan 60 tahun kepramukaan. Demikian kepada Kak Isran Nur dan kepada kakakku Kak Hatta Jainal, Kak Kuarda Kalimantan Timur. Ini sangat menarik, terima kasih Kak Kuarda. Dan yang diapresiasi bagaimana usaha Kak Insinyur Wahyudi Manap ya, hingga perencanaan ini siap launching dan kita perjuangkan bersama untuk menjadi momentum yang monumental di Kalimantan Timur di 60 tahun Gerakan Pramuka. Terima kasih. Wabillahi Rina Trizal, Pinsaka DKI Jakarta, Pak Poltak, Ketua Harian Pinsaka, dan Pak Imni, Kak Imni, Wakil Ketua Pinsaka DKI Jakarta. Kami dari Saka Kencana DKI Jakarta juga terlibat dalam rangka penurunan stunting. Jadi karena Gerakan Pramuka pada skala nasional, Saka Kencana pada skala nasional ikut terlibat dalam rangka penurunan stunting. Kami juga Saka Kencana DKI juga mencoba mengimplementasikan dalam rangka penurunan stunting DKI Jakarta. Jadi kami memulai dengan pendataan dengan Cari Jakarta. Jadi kami tahu persis lokasi-lokasi di mana balita-balita di bawah 2 tahun dan ibu hamil yang menjadi potensi stunting. Jadi kami melakukan hal seperti itu. 3 tahun terakhir kami sudah bergerak, pertama di Kepulauan Seribu awalnya 2 tahun berturut-turut, sehingga setelah itu kita mencoba pindah ke Jakarta Timur. Pada tahun ini kita bergerak pada semua wilayah kota dan 1 kabupaten. Di Desa Kencana juga terlibat dalam rangka gerakan-gerakan yang dibutuhkan masyarakat secara praktis. Kami ikut terlibat dalam melakukan perubahan perilaku untuk merubah penurunan stunting pada skala DKI Jakarta. Saat ini data stunting DKI Jakarta berada pada 19,5%. Jadi kalau kita bicara aturan WHO, sebenarnya kami tidak masuk zona merah, tapi 19,5% itu juga cukup tinggi untuk kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Jadi kami terlibat untuk itu dalam rangka merubah perilaku mulai dari ibu hamil sampai dengan keluarga yang punya bayi 2 tahun. Mudah-mudahan
perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi positif dalam rangka menurunkan stunting pada skala provinsi, khususnya di DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Dalam rangka pencegahan stunting, Saka Kencana DKI Jakarta juga melakukan kegiatan berbagai promosi dan KIE 1000 hari pertama kehidupan kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun, ibu baduta. Yang di DKI Jakarta berdasarkan data Serik Jakarta ada sekitar 155.000 ibu hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah 2 tahun, ibu baduta. Nah, Saka Kencana partisipasi mensosialisasikan dan mempromosikan pengasuhan pola hidup 1000 hari pertama kehidupan bagi bayi atau bawah 2 tahun. Itu. Perkenalkan, saya Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional. Baik, pertama untuk Satuan Karya Keluarga Berencana atau Saka Kencana di usia yang 36, tentu ini usia yang cukup matang. Harapannya di usia yang 36 ini Saka Kencana bisa membantu BKKBN dalam mewujudkan visinya, yaitu di mana bisa membantu dalam hal kependudukan, keluarga berencana, dan penguatan keluarga. Peran dari Satuan Karya Keluarga Berencana ini kita tahu semua kakak sekalian sudah banyak yang memberikan kontribusi kepada pendidikan kependudukan, kemudian kepada keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, dan membantu dalam hal-hal misalnya yang ada dalam poin-poin KRIDA, seperti misalnya membantu generasi-generasi berencana, kemudian penyehatan bagian reproduksi, kemudian juga bisa mempublikasikan informasi, edukasi dalam hal berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana. Dan tentu ini sudah bukan hanya 1-2 tahun, sudah 36 tahun Saka Kencana berkontribusi Indonesia untuk hal ini. Dan semoga di usia yang 36 ini bisa terus berinovasi, memberikan kontribusi yang lebih banyak dan memberi kebermanfaatan yang lebih luas bagi satuan karya, tidak hanya di Kencana tetapi secara luas untuk masyarakat Indonesia. Buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa di like, subscribe, dan terus dipantengin TV Pramuka. Saya Muhammad Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Hari ini merupakan hari yang bersejarah buat saya, karena terakhir kali saya memakai seragam Pramuka itu adalah tahun 99 ketika saya waktu itu masih SMP, dan setelah itu saya tidak, karena saya ada di merantau dan tidak bertemu dengan Pramuka lagi, maka hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Waktu dulu di Gudep saya 473 474, waktu itu saya sebagai Pratama ataupun Komandan Gudep, dan saya merasakan betul bahwa hari ini apa yang sudah saya capai, saya raih, dibentuk oleh Pramuka, kedisiplinan, kemudian kerjasama, gotong royong, itu saya rasakan betul, dan hari ini merupakan hari yang akan saya catat bahwa saya menggunakan baju Pramuka lagi. Saya kira Saka Kencana adalah menjadi salah satu wadah yang harus digunakan ataupun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena generasi muda itu menjadi kunci untuk Indonesia emas kita, apalagi saat ini kita sedang ingin menekan angka stunting secara signifikan, maka Saka Kencana dan generasi mudanya ini menjadi faktor kunci untuk kita semua. Saya Muhammad Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, ingin mengajak Anda sekalian untuk komen, like, share, dan subscribe channel TV Pramuka. Kenapa penting? Karena subscribe adalah sedekah digital. Saya Hernalom Gultom. Saya di Saka Kencana selaku Ketua Harian Saka Kencana tingkat nasional. Jadi sebenarnya Saka itu kan bagian dari gerakan Pramuka. Lalu kemudian ada masa pasang surutnya. Hampir dirasakan oleh seluruh Saka, baik Saka Bahari segala macam. Ada kalanya bangkit beneran, tapi ada kalanya dia tertidur gitu kan. Nah, ketika pertanyaan ini dimunculkan, apa harapan saya ke depan di usianya 36? Saya berharap bahwa Saka Kencana yang sekarang eksis akan semakin eksis, semakin berdaya, bermanfaat bagi anak-anak bangsa Indonesia ini dengan program-programnya yang memang didukung oleh semua pihak, dan masyarakat memang membutuhkan Saka Kencana. Itu yang saya harapkan. Saka Kencana itu tidak terlepas dari dua,
Yang pertama, dia adalah pramuka, bagian dari Kuarnas. Dia juga adalah kencana, bagian yang juga mensukseskan program BKKBN. Jadi kalau bicara target, maka target-target itu juga terkait dengan target-target yang harus dicapai oleh program Bangga Kencana, juga terkait dengan target-target yang harus dicapai oleh Gerakan Pramuka. Tidak mungkin buat saya selaku pimpinan Saka Kencana Nasional merasa dan berbuat seolah-olah Saka Kencana itu terpisah, baik dari Gerakan Pramuka maupun dari BKKBN, sehingga tidak ada istilah target-target khusus Saka Kencana semata. Begitu. Karena Saka Kencana hadir untuk mensukseskan program Bangga Kencana, tapi juga hadir untuk mensukseskan program Kuartir dan melaksanakan kebijakan dan strategi program dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Usia kita sudah 36, maka semoga kita tetap komit dengan tujuan perjuangan membesarkan bendera, mengibarkan bendera Saka Kencana di seluruh pelosok tanah air. Sukseskan terus program-program pemerintah, tetapi juga berikan program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya yang terkait dengan program Bangga Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, selamat sore Kak Haryadi. Sore Kak Evita. Oke, boleh Kak sapa-sapa teman-teman TV Pramuka dan memperkenalkan diri Kakak. Ya, terima kasih. Selamat sore, semangat pagi. Salam Pramuka untuk adik-adik, kakak-kakak semua, pembina, pamong, instruktur, para penggiat pramuka se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus pada Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, para majelis pembimbing nasional, terlebih pada Majelis Pembimbing Nasional Satuan Karya Keluarga Berencana, Saka Kencana, dan para pejabat-pejabat tingkat kementerian dan lembaga, para mabida daerah se-Indonesia, para kuarda-kuarda se-Indonesia, Ketua DKN, Ketua DKD, Ketua Pinsaka, Lintas Pinsaka dari 11 Saka, dan para hadirin maupun pemirsa TV Pramuka yang keren dan pasti keren. Ya. Makasih kakak-kakak, adik-adik semua, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagai rasa terima kasih dan bangga sebagai bagian dari khususnya pimpinan Saka Kencana di pusat tentunya, karena kita dengan ridho dan perkenannya lah pada waktu hari Senin tanggal 24 Mei 2021 telah terlaksana upacara sebagai peringatan HUT Saka Kencana yang ke-36. Tentunya dengan keadaan sehat dan tetap kita jaga protokol karena COVID masih belum berakhir. Dan tema kali ini, Saka Kencana Bangkit, Saka Kencana Berdaya untuk Indonesia, sangat pas sekali, terutama para kaum genre, kaum milenial, pada adik-adik, dan para penggiat Saka, karena Saka Kencana ini akan mendapatkan gawe besar, terutama untuk membantu menurunkan penuntasan stunting yang akan diberikan amanah dari Presiden kepada BKKBN sebagai pengampu Saka Kencana. Dan ini pasti akan berdaya sesuai dengan bidang keahlian semua yang saya banggakan, pasti dengan masing-masing kesibukan, masing-masing chance-nya, masing-masing peluang dan kesempatan yang akan berbagi, dan pastinya semua lini, terutama lintas Saka, lintas kementerian dan lembaga pasti akan ikut handarbeni, ikut membantu, ikut supporting dalam rangka menuntaskan karena Indonesia harus bebas daripada stunting-nya. Saya juga berterima kasih pada Kak Evita dan juga TV Pramuka dan juga para panitia yang telah mengorbankan waktunya di tengah kesibukan, sama-sama kesibukan. Kita semuanya mempersiapkan HUT kemarin hari Senin, dan juga diawali dengan upacara, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, dan diakhiri dengan talkshow. Dan kita bisa semuanya ikut
menyimak dan ikut memperingati rasa kebersamaan, rasa keberagaman, dan rasa kebangsaan kita. Dan sangat bangga kepada adik-adik semua dan kakak-kakak, terutama pada Kak Evita dan teman-teman TV Pramuka yang ikut membangun, menggerakkan aktivitas Saka Kencana maupun Saka yang lainnya, dari mulai kita Cibubur sampai dari semua kementerian pastinya akan terlibat, terutama untuk kegiatan-kegiatan adik-adik ini semua. Saya bangga secara pribadi dan secara instansi karena terutama untuk arahan dari Mabinas kami, Kak Hasto Wardoyo, beliau meresmikan Sanggar Saka Kencana di Cibubur pada 1 Oktober 2020 ya waktu itu ya. Itu bahwa kita sebagai Saka harus merencanakan dan menciptakan serta mengkreasikan hal-hal baru, terutama untuk adik-adik binaan Saka, untuk menghidupkan perekonomian, sehingga tidak terkesan organisasi ini hanya untuk kesenangan atau mungkin hanya untuk join-join saja. Tetapi inilah namanya revitalisasi program, dari mana kita harus memikirkan job creation sesuai dengan semangat spirit yang dibangun oleh Guardia Nasional. Dan kami harapkan semua krida, terutama di Saka Kencana, bisa saling bersinergi, maupun krida dari Saka-Saka lain, saya yakin pasti ada keterkaitannya. Nah, mungkin penganggaran dan sebagainya, kami harapkan juga lintas kementerian, lintas Saka bisa saling supporting. Karena tidak terlepas, ini semua pembangunan anak bangsa merupakan keterlibatan dari semua kementerian KL maupun kementerian lintas Saka. Itu mungkin barangkali Kak Evita. Ya. Oke Kak, ceritain dong Kak mengenai Saka Kencana itu seperti apa gitu. Atau pengalaman Kakak selama berada di Saka Kencana. Ya, pengalaman saya pada waktu membina Saka Kencana, dan memang sampai sekarang juga saya masih membina Saka Bakti Usada, karena kebetulan saya tadinya juga berdinas di Kementerian Kesehatan. Tetapi mengawali dari sejak saya Fakultas Kedokteran sebagai mahasiswa kedokteran di Semarang, itu saya membina 2, Saka Kencana dan Saka Bakti Usada. Sama-sama mempunyai peluang besar, kesempatan besar, dan saya gaulnya senang karena mereka orang-orang yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan ide-ide baru dan inovasi. Meskipun Saka yang lainnya juga tidak terlepas hal itu, ya, tetapi yang berkaitan dengan kesehatan langsung itu hanya di Saka Kencana dan Saka Bakti Usada. Terutama program tanaman obat, ya, tentang pengenalan lingkungan itu hampir sama lah. Nah, pengalaman saya waktu itu, selain saya bisa mencapai Bantara di Penegak, tapi keburu mau laksana, tapi saya dengan kesibukan sebagai mahasiswa kedokteran, saya tetap bisa membina. Waktu itu kami Saka di Jawa Tengah itu memberikan sosialisasi kepada adik-adik siaga penggalang. Dan saya masih terkenang sekali sampai sekarang waktu itu karena keterkaitan adik-adik penggalang di suatu SMP dan SD, itu mereka banyak pertanyaan terkait dengan krida-krida di Saka Bakti Usada maupun Saka Kencana. Karena 2 hal itu hampir sama, yang satunya satu sisi untuk reproduksi, yang satunya secara kesehatan secara menyeluruh. Tapi sama-sama punya banyak peluang dan kesempatan. Sampai berlanjut saya ditugaskan di Jakarta, dan saya membina waktu itu di Kecamatan Cilandak, di DKI, dan akhirnya saya bisa membina nasional. Dan sama-sama semua punya tantangan dan passion. Jadi saya tidak akan jemu, dan saya tetap membina sampai akhir kapanpun ya. Makasih. Oke, untuk tentang stunting itu bisa tolong dijelaskan Kak, stunting itu apa dan apa pendapat Kakak? Stunting itu suatu posisi kesehatan yang menurut standar kesehatan dia harusnya mencapai tinggi badan tertentu, berat badan tertentu, tapi dengan kaidah kesehatan jadi tidak tercapai. Ya, tapi selalu stunting belum tentu cebol ya, pendek. Yang pendek belum tentu stunting karena dilihat dari status gizi segala. Jadi sebagai aspek berbagai hal harus dilihat.
memang ini melibatkan beberapa pakar gizi ya untuk menentukan itu stunting atau tidak. Nah, inilah tantangan bagi Saka Kencana maupun Saka Bakti Usada, suatu hal yang baru, sebenarnya hal lama, tetapi hal baru yang digali kembali, itu punya banyak ilmu yang sekarang lagi update-nya banyak sekali ya, dari berbagai macam pakar, berbagai macam segi, berbagai macam sudut pandangan. Oke. Peran Saka Kencana dalam masa pandemi itu seperti apa, Kak? Perannya adalah tidak terlibat, tidak jauh dari sosialisasi, mengingatkan, reminding ya kepada para masyarakat, terutama yang akar rumput ya, supaya mereka peduli terhadap kesehatan reproduksi ya, tentang kesehatan diri, kesehatan lingkungan gitu ya. Itu yang fungsinya kenapa instansi BKKBN maupun Kementerian Kesehatan menggandeng Saka Kencana maupun Saka Bakti Usada untuk menjelaskan pada pemerintah, menjelaskan pada masyarakat ya, selaku pesan-pesan pemerintah supaya tersampaikan kepada masyarakat, terutama adik-adik remaja. Pasti kita akan paham dengan remaja dan adik-adik ini paham mereka sebagai peer group atau agent of change di lingkungan maupun dari masyarakat kecil, terutama di keluarganya masing-masing. Oke. Harapan Kakak ke depannya untuk Saka Kencana yang udah berumur 36 ini seperti apa, Kak? Ya, sebagai layaknya umur manusia 36 tahun, pastinya Kak Vita juga akan mengalami hal itu, suatu kematangan berpikir, kematangan fisiologis, kematangan spirit, dan kematangan semuanya ya. Tidak hanya fisik ya, tetapi yang penting pola mindset berpikirnya. Karena sekarang sangat berbeda dengan keadaan saya waktu dulu menjadi anggota maupun pembina maupun pelatih Saka Kencana Saka Bakti Usada di Jawa Tengah maupun di DKI. 5 tahun, 2 tahun yang lalu sudah sangat berbeda dengan sekarang. Jadi memang rangkulah sebanyak mungkin lapisan masyarakat, ajaklah semua generasi muda, tidak menutup kemungkinan semua generasi muda harus kita libatkan. Entah itu orang-orang mantan narkoba, para perokok, para penongkrong di pinggir jalan, ayo kita ajak. Karena mereka lah sebagai generasi penerus kita nanti. Oke. Ada pesankah untuk para pemuda Indonesia untuk mengikuti Saka Kencana? Hai para pemuda dan generasi muda, masyarakat yang generasi usia produktif, saya sarankan meskipun Anda atau adik-adik semua ini pasti atau mungkin ada yang sudah mengikuti Saka yang lain, tidak salah kalau tetap bisa mengikuti atau mendalami daripada Saka Kencana, karena ini adalah masa depan Anda. Karena ada beberapa tools, instrumen, maupun sistem pengajaran, maupun komunikasi informasi, informasi yang update terhadap reproduksi. Karena adik-adik ini, teman-teman generasi muda itu pasti akan mengalami hal itu, supaya tidak kaget ya pada waktu mens pertama kali, pada waktu mimpi basah setiap kali, pada waktu mau menikah, bagaimana persalinan yang sehat, bagaimana menyiapkan diri sebagai seorang ibu, itu ada semua di keridanya Saka Kencana. Maka jangan lewatkan dan selalu mengasah, menstimulasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Saka Kencana. Oke, terakhir nih Kak, kasih ucapan selamat ulang tahun untuk Saka Kencana, Kak. Boleh silakan. Ya. Pada Saka Kencana yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, saya yakin selamat ulang tahun pada ke-36 ini. Semoga makin jaya, makin sukses, bisa membangun negeri demi untuk anak bangsa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asqalani, SPD MSI. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah dilantik oleh Ibu Sarifah selaku Ketua Pelaksana Harian Warcap Kota Bogor, dan alhamdulillah sudah dilantik menjadi Ketua Kuaran Bogor Barat.
dan sekaligus pelantikan ke Mabiran Warti Ranting Bogor Barat. Tentunya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Kuaran Lama Masa Bakti sebelumnya yang sudah menjadi Kuaran tergiat di Kota Bogor, dan tentunya saya ingin membawa pengurus Kuaran yang baru dan seluruh anggota Pramuka Bogor Barat supaya bisa mempertahankan kepengurusan, supaya bisa kompak, bisa menjaga ketertiban dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi Kuaran tergiat lagi di Kota Bogor. Tentunya harapan kami seperti itu, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan setelah kami dilantik tentunya akan diawali dengan rapat dari para unsur pimpinan, dan tentunya akan melaksanakan raker. Dalam raker itu tentunya akan dibahas masalah program-program apa yang akan dilaksanakan di Kuaran Bogor Barat. Tentunya yang paling pertama akan mendata anggota pramuka yang ada di Bogor Barat, akan membuat KTA dan akan membuat nomor-nomor gugus depan yang ada di Bogor Barat. Tentunya kami sudah mendata sebelumnya bahwa Kuaran di Bogor Barat itu, pangkalan ada di Bogor Barat itu, gugus depan yang ada di Bogor Barat itu ada 144 gugus depan atau 144 pangkalan. Tentunya luar biasa banyaknya, yang terdiri dari 67 pangkalan tingkat SD, kemudian 28 pangkalan tingkat SMP, dan 31 pangkalan tingkat SLTA, dan 3 pangkalan tingkat perguruan tinggi. Dan tentunya kami merasa berat dan merasa kekurangan tenaga. Tentunya bagaimanapun itu merupakan tantangan bagi kami untuk membuat generasi muda yang ada di Kuaran Bogor Barat supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Tentunya kami akan melaksanakan kegiatan seperti itu supaya anggota pramuka yang ada di Bogor Barat betul-betul giat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diprogramkan, yang sudah diagendakan oleh Warcab Kota Bogor. Dan tentunya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua Kuaran Bogor Barat tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Demikian sambutan dari saya sebagai Ketua Kuaran. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.